Hai penutur bahasa kita. Jumpa lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA dan SMK. Kali ini materi yang kita bahas bersama yaitu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengetahui bahwa teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi. Kemudian, redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada paragraf terakhir. Artinya, di dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Opini merupakan pendapat, pikiran, pendirian. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Untuk lebih jelasnya, berikut ditampilkan perbedaan antara kalimat fakta dengan kalimat opini. Kalimat fakta. Informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat opini informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian yang konkret. Kalimat fakta berisi data yang bersifat kuantitatif atau angka, dan kualitatif atau sebuah pernyataan, sedangkan kalimat opini berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kalimat fakta memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat dan peristiwa, sedangkan kalimat opini memberikan pandangan peristiwa yang belum pasti terjadi atau bisa terjadi di kemudian hari. Kalimat fakta dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya, sedangkan kalimat opini tidak berasal dari narasumber, melainkan bersifat personal. Kalimat fakta bersifat objektif, yakni menampilkan data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat, dan dilengkapi dengan gambar objek yang jelas, sedangkan kalimat opini bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai dengan pendapat, saran, dan kalimat berupa uraian penjelasan. Kalimat fakta biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H, sedangkan kalimat opini ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti, bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan masih banyak lagi. Kalimat fakta menyampaikan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi, sedangkan opini merupakan hasil pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok terhadap isu tertentu. Kalimat fakta cirinya pengungkapan fakta yang deskriptif dan apa adanya, sedangkan opini biasanya diungkapkan secara argumentatif dan persuasif. Kalimat fakta menggunakan penalaran fakta secara induktif, sedangkan penalaran opini menggunakan pendekatan deduktif. Sumber dari Gramedia Blog dengan beberapa penyesuaian. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Perhatikan contoh kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial, kerja panjang mitigasi banjir, berikut ini. 1. Sepanjang tahun lalu saja, menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, tidak kurang dari 728 jiwa melayang akibat bencana. Kalimat tersebut termasuk kalimat fakta karena dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, dalam hal ini BNPB dan berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau angka yaitu jumlah korban jiwa. 2. Dari total 3.092 kejadian bencana, sebanyak 1.298 kejadian merupakan bencana banjir,
804 bencana cuaca ekstrim, dan 632 bencana tanah longsor. Sisanya berupa bencana kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi, kekeringan, dan erupsi gunung api. Kalimat tersebut termasuk kalimat fakta karena berisi data-data yang bersifat kuantitatif atau angka, yaitu jumlah rincian bencana yang terjadi dan bersifat objektif, yakni menampilkan data yang sebenarnya. 3. Yang terbaru, BMKG memperingatkan curah hujan tinggi pada 7 hingga 8 Oktober 2022. Kalimat tersebut termasuk kalimat fakta karena dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, dalam hal ini BMKG, dan memiliki data yang akurat yaitu keterangan waktu. Berikut ini adalah contoh opini yang terdapat dalam teks editorial di atas. Peringatan BMKG dapat menjadi acuan untuk kesiagaan jangka pendek, akan tetapi yang lebih penting adalah mengefektifkan upaya pencegahan dalam jangka panjang. Mitigasi bencana mestinya tidak menunggu sampai bencana banjir dan tanah longsor menjadi langganan daerah yang bersangkutan, lebih parah lagi jika sudah langganan. Dalam mitigasi bencana, otoritas di daerah masih menekankan pada penanganan ketika bencana telah terjadi, bukan yang sifatnya preventif. Mitigasi bencana hidrometeorologi bukan sekadar persiapan instan semacam memindahkan perabotan rumah ke lantai atas. Beberapa kalimat tersebut merupakan kalimat opini karena berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kalimatnya juga tidak berasal dari narasumber melainkan bersifat personal redaksi atau penulis editorial. Selain itu, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti yang lebih penting, mestinya, masih menekankan, bukan sekadar. Kata-kata tersebut menunjukkan argumentasi dari redaksi atau penulis editorial. Antisipasi banjir dan tanah longsor memerlukan kerja pencegahan yang panjang dan kerap harus dilakukan sepanjang tahun. Visi pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan harus diperkuat. Kesampingkan kepentingan-kepentingan ekonomi sesaat bila kepentingan itu merusak ekologi. Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan bukan semata untuk kemaslahatan penduduk saat ini. Beberapa kalimat tersebut pun merupakan kalimat opini karena berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kalimatnya juga tidak berasal dari narasumber melainkan bersifat personal redaksi atau penulis editorial. Selain itu, ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti harus, kesampingkan, bila, bukan semata. Kata-kata tersebut menunjukkan argumentasi berupa saran atau rekomendasi dari redaksi atau penulis editorial mengenai masalah yang dibahas. Berdasarkan uraian di atas, opini yang disertai argumentasi lebih banyak jumlahnya dibandingkan kalimat fakta pada editorial kerja panjang mitigasi banjir. Setujukah kamu jika dinyatakan bahwa fakta menjadi dasar bagi seseorang untuk menyampaikan opini, dan untuk menyampaikan opini seseorang memerlukan data untuk memperkuat pendapatnya? Agar lebih memantapkan pemahaman kalian tentang kalimat fakta dan kalimat opini, identifikasilah kalimat fakta dan kalimat opini dari teks editorial yang telah kalian dapatkan dari internet. Selamat belajar! Demikianlah pembahasan mengenai membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.